pulau tempat Rika berada. Dalam ruangan luas itu, sudah beberapa jam terlewatkan oleh kedua orang yang sebagai anak dan orang tua tersebut menghabiskan dengan mengobrol bercerita panjang lebar. Begitulah Hani, hingga hari ini akhirnya kita dipertemukan lagi. Sungguh kebahagiaan besar bagi Dani, ucap Pak Joseph mengakhiri cerita. Jadi, aku anak yang hilang saat kecil bersama ibu. Saat jet yang kami tumpangi jatuh, tanya Rika membuka suara setelah sekian jam hanya mendengarkan cerita saja. Joseph menganggukkan kepala lemah. Terlihat jelas ada kesedihan dari sorot matanya. Maafkan Daddy yang terlambat mempertemukan kamu. Lalu, kenapa ibu tidak pernah cerita soal papa Anda padaku? Apa aku bisa mempercayai semua ini? Ini sungguh kejutan yang tak terduga bagiku. Tatapan Joseph tampak sayu bertandakan luka tersayat dalam hatinya. Tidak salah kamu berpikiran begitu. Tapi sungguh, aku dadimu. Hani, harus apakah aku membuktikannya agar kamu percaya kalau aku dadimu? Sejenak Rika menatap dalam diam mencari kejujuran dari netera kehijauan lelaki parubaya di hadapannya itu. Dilihat dari wajah pun memang kita memiliki kemiripan sih, terutama bola mataku dengannya. Selain itu, foto ibu dan wanita yang sama denganku, dia mempunyainya. Dengan lembut Joseph meraih jemari tangan anak gadisnya dan memberi usapan pelan. Tak apa jika saat ini kamu tidak bisa menganggapku ayah kandungmu. Yang penting kamu harus percaya kalau aku percaya. Celetuk Rika memotong ucapan yang seketika menghentikan usapan Joseph di tangannya. Dia mengangkat pandangan tersenyum senang dan haru. Syukurlah, kalau begitu, bisakah kamu panggil aku Daddy? Rika menggelengkan kepala membuat raut wajah lelaki itu kembali muram. Aku tidak bisa memanggilmu Daddy, tapi aku bisa memanggilmu dengan sebutan Papa. Mendengar hal itu sontak raut wajah Joseph kembali ceria sumringah. Dia mengangguk semangat. Iya sayang, Papa. Iya, panggil aku Papa. Senyuman manis terukir di bibir tipis Rika memancarkan kehangatan. Iya papa. Air mata haru kembali mengalir di kedua sudut mata Joseph, merasakan kehangatan menjalar di hatinya yang sudah sangat lama membeku kini perlahan mencair. Sayang, bolehkah papa memelukmu? Rika mengangguk sebagai tanda memperbolehkan. Yang disambut bahagia oleh Joseph tanpa menunggu lama lagi segera beranjak berpindah duduk ke sisi bagian kasur yang kosong dan langsung merengkuh memeluk erat tubuh anak gadisnya. I love you, my honey. Papa sungguh sangat bahagia rasanya bagai mimpi bisa bertemu denganmu, honey. Bisik Joseph sembari melabuhkan ciuman kasih sayang ke puncuk rambut gadis tersebut. Ada kehangatan juga di hati Rika yang menciptakan senyuman tulus di wajah cantiknya. Dia tidak bisa membalas perkataan Joseph, namun segenap hatinya mengatakan rasa syukur dan bahagia atas pertemuan tersebut. Dan bersamaan itu pintu kamar terbuka, dan datanglah beberapa wanita berseragam pelayan mendorong troli makanan memasuki ruangan yang sontak. Dengan canggung Rika melepaskan diri dari pelukan sang ayah. Prof Joseph, ini sudah waktunya Nona makan malam. Salah satu pelayan berbicara setelah berada dekat dengan mereka berdua. Profesor, Rika tampak terkejut akan gelar sang ayahnya. Dia menatap bengong tak berkedip pada lelaki tampan yang sudah beraut muka dingin itu. Ada apa dengan ekspresinya? Tinggalkan, dan kalian bisa keluar. Biar saya yang menemani putriku, jawab Joseph bernada dingin. Baik tuan, kami permisi. Ketiga pelayan itu membungkukkan badan sebagai hormat lalu berbalik hendak melangkah pergi. Oh, sebentar. Panggilan Joseph menghentikan pergerakan ketiga pelayan tersebut kembali berbalik badan menghadap. Iya tuan, apa ada yang bisa saya bantu? Ambilkan alat medisku. Baik, ada lagi yang Anda butuhkan? Itu saja, dan bilang pada majikanmu, jangan ada yang masuk ke ruangan ini tanpa seizin dariku. Perintah Joseph terkandung ancaman yang sedetik kemudian para pelayan tampak terdiam menatap keberatan. Namun akhirnya mereka menganggukkan kepala. Baiklah, kami akan sampaikan pesan Anda. Kalau begitu kami izin permisi tuan. Dengan arogan dan dinginnya Joseph mengibaskan tangan sebagai pengusiran.
dan para pelayan itu pun segera berbalik pergi meninggalkan ruangan tersebut yang menyisakan kedua orang lagi di sana. Raut muka Joseph berubah tersenyum hangat lagi. Dia menghadap ke anak gadisnya. "Kamu pasti lapar kan? Papa akan ambilkan. Kamu mau makan apa?" Cepat sekali ekspresinya berubah. Batin Rika masih takjub akan wajah lelaki yang bisa berubah-ubah dalam sekejap. Aku paling suka kerang." Alis Joseph sempat terangkat sebelah sejenak. Lalu sedetik kemudian kembali tersenyum. "Baiklah, Papa akan ambilkan." Dia mengambil mangkuk yang berisi menu yang dimaksud. Ucapan Rika tergantung, terlihat ada keraguan. "Iya sayang, apa ada yang ingin kamu tanyakan? Bicaralah, Papa akan mendengarkan," kata Joseph sambil menyendok satu sendokan lalu menyodorkan ke bibir gadis itu. Yang walau canggung dan ragu, Rika terpaksa membuka mulut untuk melahap makanan yang disodorkan. Aku bisa makan sendiri?" "Tidak. Biarkan Papa menyuapimu." Dia kembali mengisi sendok dan meletakkannya di pinggir mangkuk lalu menatap wajah anak gadisnya. "Jadi, apa yang ingin kamu tanyakan? Katakanlah." Selesai mengunyah dan menelan makanan di mulut, Rika menundukkan pandangan. "Kapan aku bisa pulang ke rumah?" Mendengar pertanyaan tersebut, ada senyuman di bibir Joseph yang terlihat senang. "Besok, kita sudah bisa berangkat ke Amrik." "Hah?" Sontak kepala Rika terangkat menatap bingung. Maksudnya? Joseph kembali menyodorkan sesendok makanan ke bibir Rika yang refleks gadis itu kembali membuka mulut dan melahapnya. "Kamu bertanya kapan pulang ke rumah kan? Dan tentu saja kamu harus pulang bersamaku ke rumah kita." Tapi kan rumahku..." Ucapan Rika tergantung, teringat soal keluarga Sucipto yang sempat dia lupakan sesaat. "Kak Frans, dia pasti kebingungan karena aku yang tiba-tiba hilang." "Frans? Apa maksudmu Frans Aditya Sucipto?" yang dibalas manggutan oleh Rika. Papa kenal Kak Frans?" "Tentu saja aku kenal. Dia kan 4 tahun menjadi muridku." "Tapi bagaimana bisa kamu kenal dengan dia?" tanya Joseph menatap selidik. "Kok bisa kebetulan gini ya?" bingung Rika memegang dagu berpikir. 5 tahun lalu kakek nenekku meninggal dunia. Terus saat itu keluarga Kak Frans datang menjemputku ke rumah. Dan mereka mengatakan bahwa mereka paman bibiku. Mendengar penuturan itu membuat tatapan Joseph berubah dingin dan tajam. Dia mengepalkan tangan mencoba menekan emosinya yang sedang membara. "Apa mereka suruhan Saputra?" Rika kembali menatap lelaki yang sudah bisa mengontrol emosinya lagi. "Saputra? Apa maksud Papa keluarga besar Saputra?" Hembusan napas panjang Joseph mengulas senyuman tenang dan menangkup sisi wajah Rika. "Lupakan ucapan Papa. Sekarang kamu selesaikanlah makanannya dulu." Walau masih penasaran dan banyak yang ingin ditanyakan lagi, Rika memilih memendam rasa penasarannya dan menganggukkan kepala patuh. "Sebenarnya ada apa ya? Kok Papa kayak gak suka membahas soal keluarga Saputra? Kalau gini kan, aku gak mungkin bicara soal aku yang berteman dekat dengan menantu dari keluarga Saputra." Kembali Joseph melanjutkan menyuapkan makanan ke mulut anak gadisnya. Suara ketukan di pintu membuyarkan keheningan di antara mereka berdua. "Tuan, saya mengantarkan alat medis yang Anda minta," kata seorang wanita dari balik pintu. "Masuk," perintah Joseph. Dan sedetik kemudian pintu itu terbuka yang memunculkan seorang pelayan membawakan tas medis. "Letakkan di situ," perintah Joseph menunjuk ke sofa sebelah yang kosong. Yang dengan nurut pelayan itu meletakkan tas tersebut ke atas sofa. Tuan besar Adirga ingin berbicara dengan Anda." "Tidak bisakah dia melihat situasi?" "Mengganggu saja. Katakan besok saja kita bicarakan lagi," balas Joseph bernada sewot dan dingin. "Baik Tuan, akan saya sampaikan. Kalau begitu saya permisi." Pelayan tersebut membungkukkan bahu berjalan mundur beberapa langkah lalu berbalik pergi. "Apa enggak apa-apa tidak bertemu dengannya, Pak? Siapa tahu ada hal penting yang akan dia bicarakan." Teguran Rika merasa tak enak karena melihat status Adirga adalah tuan besar dari keluarga ternama dalam negeri. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. "Bagi Papa, waktu bersama kamu yang lebih penting dari segalanya." Rika hanya bisa tersenyum malu, seiring kedua pipinya memerah malu.
Apa benar dia orang yang sama dengan yang tadi, yang berkata dengan galaknya dan judesnya pada pelayan? Benar-benar kepribadian yang unik. Sementara di sisi lain di sebuah perumahan dalam rumah berlantai 2, suara benda berbahan kaca yang dilemparkan hancur berkeping-keping dan berserakan di lantai. Den, tenanglah Den, jangan marah-marah kayak gini atuh. Aden bisa terluka kalau kayak gini terus. Ocehan Mbok Lulu mencoba menenangkan orang yang sedang mengamuk itu. Pras mengerang seiring melemparkan vas bunga lagi ke sembarang. Kau bilang aku harus tenang, hah? Aku bahkan tidak tahu keberadaan Riri ada di mana. Dan kau menyuruhku hanya untuk diam saja, hah? Aduh, Den, tapi kan si bapak juga sedang tidak diam saja atuh. Mereka kan lagi berusaha pada nyariin keberadaan si Eneng, kata Mbok Lulu sambil memberi usapan di bahu lelaki yang sudah bernapas terengah naik turun akibat emosi itu. Pras menghembuskan napas kasar nan panjang. Akhirnya dia bisa tenang dan menjatuhkan diri terduduk di sofa. Sial, aku terlalu marah sampai sulit berpikir. Dia memijat pangkal hidung yang terasa pegal. Nih, minum dulu. Sok tenangkan pikiran supaya bisa berpikir jernih. Jeung aya solusina, kata Mbok Lulu seraya menyodorkan segelas air putih yang diterima oleh Pras. Meminumnya hingga habis setengah. Sedangkan para pelayan lain tampak sibuk membereskan pecahan-pecahan yang berserakan di lantai. Bagaimana? Apa sudah ada kabar? Tanya Pras yang sudah sedikit tenang. Salah satu lelaki berjas hitam yang sedari tadi berdiri di sekitar menjawab. Beberapa tim kami sedang berusaha untuk menyusup ke kediaman Saputra. Namun penjagaan di sana sangat ketat, sehingga kami masih belum bisa menemukan keberadaan Nona Likanza. Pras tampak berpikir keras sampai alis dia berkerut dalam. Di mana sebenarnya mereka menyembunyikan Riri? Dan ada laporan juga kalau Tuan Besar Saputra tengah menyebar tim elit ke segala penjuru kota, yang sepertinya mereka sedang memperkuat penjagaan, ucap salah satu bodyguard lainnya. Sial. Mereka sungguh tidak ada celah. Jika begini terus, jangankan merebut Riri, bahkan bertemu saja akan sulit. Geraman Pras kembali tersulut amarah.